apa itu negosiasi lintas budaya di negara Indonesia? Kenalin, saya Indonesia, negara yang satu, tapi tetap satu jiwa. Jadi, negosiasi lintas budaya adalah sebuah proses diskusi mengenai sesuatu hal dengan seseorang untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan kata lain, negosiasi lintas budaya ini adalah kemampuan kita dalam meyakinkan, mengajak, serta motivasi rekan kerja untuk bekerja sama. Dan kita juga dapat mencapai kesepakatan bersama atau dengan kata lain, win-win solution. Dalam sebuah negosiasi lintas budaya, yang sangat menonjol ialah budaya sebuah perusahaan. Mengapa budaya? Karena budaya dalam sebuah perusahaan ini merupakan faktor yang meliputi etika serta komunikasi dalam berbisnis. Jadi, negosiasi akan berjalan lancar jika adanya kesalahan persepsi serta gaya perilaku. Komunikasi lintas budaya terjadi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam berbisnis. Oleh karena itu, negosiasi lintas budaya memiliki tujuan sebagai alat efektivitas komunikasi agar informasi yang tersampaikan dapat dimengerti secara efektif. Ada dua jenis negosiasi lintas budaya. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi ini terjadi saat dua belah pihak memiliki tujuan yang berlawanan bersaing atas sekelompok nilai. Yang kedua, negosiasi integratif, yaitu melibatkan kerjasama antara dua belah pihak untuk mengintegrasikan minat, menciptakan nilai, dan berinvestasi pada kesepakatan. Jadi, bagaimana di Malaysia proses negosiasi lintas budaya sebenarnya? Halo, awak ni dari Malaysia. Kak mari awak nak uraikan macam mana perencanaan Kak Malaysia. Dimulai dengan negosiator mengidentifikasikan tujuan yang nak dicapainya. Nah, pertimbangannya sendiri diberikan pada area umum di antara pihak-pihak yang memisahkan isu-isu antara jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, dilanjutkan dengan pertukaran info. Pertukaran info ini macam mana? Pertukaran info ini masing-masing kubu menyampaikan isu-isu yang kritis. Nah, terus ada juga persuasi. Persuasi ini dengan meyakinkan khalayak ramai. Berikutnya adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah tahap terakhir. Kesepakatan dibuat tentang isu-isu yang tertera. Perbedaan kebudayaan terhadap negosiasi. Yang pertama, karena tidak mengidentifikasikan budaya asal, mencakup nama perusahaan, bahasa, lokasi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena tidak mengasumsikan semua aspek budaya. Dan yang terakhir, karena tidak melebih-lebihkan atau overestimate terhadap kebiasaan kita dengan kebiasaan perusahaan. Jadi bagaimana sih cara negosiasi budaya yang menguntungkan itu? Mari kita simak video lebih lanjut. Let's go. Berikutnya adalah negosiasi yang saling menguntungkan. Nah, negosiasi yang saling menguntungkan ini seperti apa sih? Yang pertama, dia mampu memisahkan antara orang dari masalah. Kedua, dia fokus antara minat dengan posisi. Dan berikutnya adalah tunjukkan minat negosiasi. Dan yang terakhir adalah tentukan target yang tinggi. Jadi, kita sebagai negosiator harus paham tentang negosiasi lintas budaya. Karena ketika kita paham, kita akan menghasilkan kesepakatan win-win solution. Selanjutnya kita lihat yuk bagaimana sih perbedaan budaya negosiasi dari berbagai negara seperti Jepang, Cina, dan juga Amerika. Konnichiwa, Nihon Gindes. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik negosiasi bisnis di negara Jepang. Jepang memiliki nilai budaya negosiasi seperti menghargai dan menghormati hubungan personal dalam membangun kepercayaan kepada rekan kerja. Jepang memiliki kebiasaan berbicara dengan sopan santun dan menghargai setiap tindakannya. Jepang memiliki kebiasaan komunikasi secara tidak langsung. Mereka tidak secara langsung mengatakan saya tidak setuju, melainkan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah untuk menyatakan ketidaksetujuan. Hi guys, I'm American, so now I want to tell you guys about negotiating characteristic of American. Orang Amerika cenderung memiliki pendirian yang keras, sehingga mereka terkadang memaksakan kehendak mereka kepada orang lain yang non-Amerika.
Americans melakukan tindakan hukum lebih cepat dan lebih sering dibandingkan dengan negara lain. So, be careful if you're dealing with them. And the next is, Americans suka banget nih untuk mentukarkan kartu nama mereka. Mereka suka sekali mentukarkan kartu nama mereka ketika menemui rekan bisnisnya untuk yang pertama. Ni hao, wo shi zong goreng. Jadi, orang Cina memiliki karakteristik bisnis negosiasi yang cukup berbeda dengan negara lainnya. Nah, negara Cina itu negara yang dimana dikuasai oleh partai komunis, sehingga semua keputusan bisnisnya ini harus melewati birokrasi partai terlebih dahulu. Orang Cina memiliki peribahasa Hifa. Jadi, ini berarti pertama, ketahuilah hubungan antara pihak-pihak tersebut, kemudian periksalah apa yang benar, dan kemudian Anda harus mengkhawatirkan hukum apa yang dikatakannya. Orang Cina biasanya menampilkan diri secara bersahaja agar hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi kuat dan biasanya diadakan pertemuan sosial. Semua keputusan bisnis juga harus dikonsultasikan dulu nih dengan atasannya. Dan yang terakhir, proses pembuatan negosiasi yang cukup panjang dan lambat. Kenapa? Karena orang Cina mementingkan untuk membangun hubungan dengan rekannya terlebih dahulu agar bisa mencapai kesepakatan yang ada. Apa kabar Mr. Sharina? Senang bertemu dengan Anda. I'm fine, Mr. Wan. Nice to meet you too. Hanya bagaimana perjalanan Anda? Apa Anda menikmati perjalanan ini? I'm enjoy the flight, Mr. Wang. So, bisakah kita langsung untuk membicarakan apa yang perlu kita diskusikan? Hanya, baiklah. Bagaimana kalau kita makan siang terlebih dahulu? No, thanks, Mr. Wang. I think kita langsung saja untuk membicarakan apa yang perlu kita diskusikan agar berjalan lancar. Penjelasan adegan 1. Orang Cina cenderung mengedepankan budaya atau adat ketimuran dalam menyambutan tamu. Maka rekan bisnis juga adalah tamu yang harus disambut dengan kehangatan dan tidak perlu terburu-buru dalam pembicaraan kontrak bisnis. Namun hal ini berbeda dengan orang Amerika, di mana mereka akan langsung pada inti masalah bisnis, straight to the point. Dalam artian mereka enggan untuk berlama-lama dalam ritual dan area keluarga lainnya yang dipersiapkan oleh pihak Cina. So, Mr. Wang, our planning untuk mengekspor produk baterai kami ke perusahaan Anda akan segera direalisasikan. So, what do you think, Mr. Han? Apakah Anda menyetujuinya? Tentu saja, Ma. Produk baterai Anda yang terbaik, Ma. Tapi, saya membutuhkan waktu beberapa lama lagi untuk menandatangani kontrak ini. Karena saya membutuhkan persetujuan dari beberapa lembaga pemerintahan, Ma. Oh my god, to be honest, ini sudah terlalu lama, Mr. Wang. Kami sudah melalui berbagai macam birokrasi sebelum ini. Tapi kenapa masih ada lagi birokrasi lain? Penjelasan adegan 2. Orang Amerika tidak menyukai kontrak bisnis yang melalui birokrasi yang panjang, apalagi melibatkan urusan politik, pengurus partai komunis atau partai pemerintah lainnya. Karena pada dasarnya Amerika memiliki ideologi liberal di mana kebebasan sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Sedangkan negara Cina menganut ideologi komunis, sehingga semua keputusan bisnis harus melewati birokrasi politik. Hanya, apakah harga yang kemarin kita bicarakan bisa disepakati, Ma? I'm sorry, Mr. Wang. Kami kurang berkenan untuk mengurangi harga kami karena seperti yang Anda tahu, produk kami adalah produk yang terbaik. Cincailah, kita sudah berkawan lama. Lagi pula harga produk pasaran ini sudah cukup tinggi, Ma, di negara kami. We cannot be like that, Mr. Wang. Business is business. Harga yang kami patok sudah sesuai dengan apa yang kami tawarkan. Hanya nominalnya terlalu berlebihan, Ma.
Jujur dari pihak kami merasa keberatan, Ma. It will be hard, Mr. Wang. Saya rasa kita tidak dapat bekerja sama dengan baik apabila seperti ini. Saya tidak bisa menyetujui kontrak ini, Mr. Wang, jika Anda tidak mau ikut dengan harga yang kami tawarkan. Karena hal ini sebanding dengan kualitas barang kami. Dan saya mohon Anda jangan samakan kualitas barang kami dengan yang lain, karena itu jelas berbeda. Thank you, Mr. Wang. Dari peristiwa negosiasi antara Amerika dengan Cina, ini dapat kita petik beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika memulai negosiasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, kedua belah pihak harus mempelajari budaya dan keunikan lingkungan masing-masing. Yang kedua, negosiator harus bisa melihat dari sudut pandang rekan bisnis, sehingga ia mengerti jalan pikiran calon rekannya tersebut. Yang ketiga, negosiator harus mengerti sistem bisnis yang dijalankan di negara rekan bisnis, sehingga jika terjadi masalah, maka penyelesaian bisa menguntungkan kedua belah pihak. Win-win solution, tanpa ada pihak yang merasa tertipu.